nyaman tapi tegang asik gitu. Seperti ada tantangan baru. Adrenalin yang keluar. Habis itu, setelah adrenalin di dalam darah ini beredarnya jauh lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dan uniknya pada laki-laki, darah dikonsentrasikan akan dipompa ke satu daerah tertentu. Saat itulah dia kemudian tidak bisa lagi berpikir selain seks. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada kita anugerah cinta syahwati. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Apa lanjutannya? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dihiaskan menjadi indah di dalam diri manusia. Hubbus syahwati, cinta yang bersifat syahwati. Syahwati itu keinginan untuk menguasai, memiliki, menikmati. Minan nisa, terhadap wanita. Saya dulu bertanya-tanya kenapa minan nisa, apakah itu pars pro toto, menyebut sebagian untuk mewakili kesemuanya? Ya, dalam pandangan para ulama maknanya adalah demikian pula sebaliknya. Kalau laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki. Tetapi ada seorang ulama yang menjelaskan juga bahwa memang laki-laki itu bingung kalau ditanya kenapa dia mencintai seseorang. Kalau wanita ditanya, ibu kok tak mau sih sama bapak? Kok bisa cinta sih sama bapak? Walando, bapakmu itu orangnya sabar. Lah kalau ibu marah itu cuma dengerin, disimak gitu. Bapakmu itu orangnya tanggung jawab gitu. Nah kalau ibu-ibu itu bisa jawab kenapa mencintai suaminya. Tapi kalau laki-laki, kok bapak cintai sih sama ibu? Ya gimana ya? Seluruhnya itu tidak bisa didefinisikan cintanya itu karena sebab apa. Minan nisa, maka memang dari wanita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecenderungan laki-laki untuk tertarik kepada lawan jenisnya itu pertama-tama sangat visual. Sangat melalui pandangan. Ini berbeda dengan wanita yang konon menurut psikologi lebih kepada touch, sentuhan. Beda. Kalau laki-laki itu visual. Dan itulah kenapa perintah tegas pertama itu untuk laki-laki, untuk menahan sebagian pandangan. Karena ada satu penelitian gabungan tim antara John Hopkins University Medical School, John Hopkins Medical School dengan University of California in Berkeley. Itu mereka bikin satu penelitian yang menarik, meneliti efek memandang. Kalau seorang laki-laki melihat wanita yang menjadi pasangan potensial. Nah, setiap kita ini punya angan-angan tentang pasangan potensial. Dan masing-masing kita tidak bisa meremehkan selera orang lain, seleranya masing-masing. Semua punya pasangan potensialnya. Yang pasangan potensial ini, kalau tertangkap oleh pupil mata kita, memandang, maka penelitian itu mengatakan pertama-tama reaksi tubuh adalah pupil mata membesar. Kalau pupil mata membesar, maka sinyal dikirim ke otak. Di kepala, otak mengeluarkan satu zat, mensekresi satu zat namanya dopamin. Dopamin ini memberi rasa nyaman. Ngeliatinya itu jadi, kalau yang soleh ya subhanallah, gitu ya. Kalau yang kurang soleh mungkin ungkapannya lain gitu ya. Cuan tire gitu. Orang Surabaya gitu ya. Orang Jogja, wah Yuni, Masya Allah, gitu ya, lebih soleh. Nah misalnya begitu, dopamin ini memberikan rasa nyaman. Ngeliatinya tuh rasanya adem terus gitu.
Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ketika dopamin sudah, yang selanjutnya ada sekresi di pria ini, di keringatnya ada sekresi satu zat yang disebut feromon. Feromon ini tugasnya apa? Meningkatkan daya tarik ke lawan jenis. Mbak pernah nggak dilewatin seorang pria yang bau keringatnya begitu menarik? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kata sebuah iklan zaman dulu. Ada satu penelitian menarik. Jadi feromon ini agak dahsyat sifatnya. Ada seorang cowok ganteng, idola sekolah, disuruh main basket. Lalu kemudian cewek-cewek di pinggir lapangan itu teriak-teriak menyemangati dia. Apa yang terjadi pada saat seperti itu? Feromon keluar. Nah, maka kemudian kaosnya si cowok ini segera diambil. Nah, ketika ada sekelompok wanita yang sedang duduk di situ gitu ya, kemudian kaos ini dijatuhkan. Feromon terhirup. Feromon ini umurnya tidak panjang. Kalau sudah melewati waktu tertentu dia jadi bau busuk. Memang dia jadi bau busuk. Tapi ketika dia masih aktif, blek begitu, apa yang terjadi? Hasil penelitian itu menunjukkan terjadi reaksi yang memicu ovulasi. Jadi kalau perempuan nyium feromon, subur Mbak. Jadi sel telur itu dilepas dari ovarium ke tuba falopi. Artinya apa? Pada saat itu, Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya dua orang yang berdekat-dekat kalau feromonnya keluar. Wanitanya itu subur karena menghirup feromon itu memicu ovulasi. Apa yang selanjutnya terjadi? Ada feromon tadi, adrenalin dipompa ke dalam darah. Kalau adrenalin sudah dipompa ke dalam darah, dak dikduk. Iya kan? Kalau tadi feromon cuma memberi nyaman, ada kenyamanan yang lebih tinggi dari sekedar nyaman, yaitu adrenalin. Nyaman tapi tegang asik gitu. Seperti ada tantangan baru. Adrenalin yang keluar. Habis itu, setelah adrenalin di dalam darah ini beredarnya jauh lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dan uniknya pada laki-laki, darah dikonsentrasikan akan dipompa ke satu daerah tertentu. Saat itulah dia kemudian tidak bisa lagi berpikir selain seks. Ini luar biasa dampaknya memandang. Dari dulu kita punya ayat tentang ghaddul basar, tapi kalau belum dijelaskan sama penelitian orang barat kayaknya kita belum mantep gitu. Maka saya jelaskan, luar biasa. Dampaknya ini luar biasa yang namanya memandang. Maka kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan laki-laki beriman untuk menahan sebagian pandangannya. Nah, kalau wanita itu jatuhnya biasanya pada touch, sentuhan. Sentuhan awal bentuknya sentuhan psikis. Yang ngasih perhatian, yang nanyain udah maem siang atau belum gitu ya. Yang ngasih hadiah, yang inget hari ulang tahunnya, yang jenguk ketika sakit gitu ya. Yang care sama ibunya yang jualan di pasar gitu. Yang seperti itu gitu ya, jauh lebih membuat jatuh cinta dari tampang meskipun tampangnya seganteng. Siapa yang ganteng sih? Orang ganteng sekarang siapa? Katakan ya apa ya? Robert Pattinson, ganteng gak sih? Oke lah, boleh. Kalau yang lain versi yang lain, bangsa-bangsa lain. Siwon, gitu ya. Ganteng gak sih Siwon? Enggak kata mbak-mbaknya. Terus siapa yang ganteng? Hah? Oh, versi Korea siapa versi Korea? Saya nggak ngerti. Umar Burkan Al-Gala dan lain sebagainya. Itu kalah menarik dari orang yang bisa memberi perhatian. Nah, touch yang bentuknya psikis ini, oh Masya Allah beda-beda caranya gitu ya. Kalau yang di luar ruangan ini mungkin bentuknya tadi ngasih bunga, ngasih coklat gitu ya. Kalau yang di ruangan ini beda, bangunin tahajud, guys. Itu juga touch itu, sama. Hakikatnya cuma beda selera saja. Gitu ya. Ngasih bukunya judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu gitu. Misalnya gitu ya. Hadiah-hadiah semacam itu juga sangat memabukkan. Nah, touch ini kalau sudah semakin dekat,
approach-nya semakin berhasil, maka bisa menjadi kedekatan fisik. Kalau sudah kedekatan fisik, maka touch secara fisik juga sangat memudahkan wanita untuk jatuh ke dalam dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala itu juga memberi kepada wanita ayat tentang ghaddul basar. Karena apa? Dari satu penelitian juga, wanita itu ada hari-hari di mana memandang juga berbahaya. Kapan hari-hari yang di mana dia pandangannya juga berbahaya? Terutama adalah 2 hari sebelum ovulasi, 2 hari pasca ovulasi. It means dalam saat di mana dia subur, memandang itu juga bikin Jadi kalau lagi subur itu ada masa-masa di mana memandang cukup berbahaya. Inilah yang kemudian diperintahkan Allah, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Katakan kepada wanita yang beriman untuk mereka menahan sebagian pandangannya. Alhamdulillahi rabbil alamin.